saya tambah satu materi lagi tentang adab dialog. Saya tambahi dalam Islam karena ini saya ambil dari materi kita dulu ketika kita membahas tentang adabul ikhtilaf. Bagaimana adab kita saat berbeda pandangan. Yang pertama, ketika kita berbeda dengan orang lain, ingatlah bahwa perbedaan itu sifatnya sunnatullah. Jadi sesuatu yang ya memang begitu naturnya. Karakter kemanusiaan itu mengasumsikan kepastian terjadinya perbedaan karena manusia itu dipengaruhi oleh sejarahnya masing-masing. Baik sejarah individual maupun sejarah budaya maupun sejarah politik, sejarah pendidikan. Ini yang membuat orang berbeda. Maka menyikapi perbedaan pertama-tama jangan berlebihan. Berlebihan itu berarti menyikapinya seolah-olah kalau kita berbeda itu terus kiamat, terus dunia rusak, terus dunia tidak akan tertib, ya enggak. Karena sifatnya sunnatullah, ya sebenarnya perbedaan itu lebih penting di-manage. Di-manage itu ditata. Mengapa? Ya karena tidak mungkin kita sampai pada titik yang seluruh orang dunia sama semua menyepakati kebenaran yang sama, tidak mungkin. Maka jangan berlebihan. Ada hadis dari Rasulullah yang di situ saya tulis, iyyakum wal ghulu, hindarilah berlebih-lebihan. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fiddin. Sesungguhnya umat terdahulu sebelum kamu hancur karena berlebih-lebihan dalam agama. Jadi tidak usah berlebihan. Kita jalankan agama ini secara, kalau bahasa hari ini ya secara moderat, dalam paradigma yang pas saja, yang cocok, yang sesuai, tidak berlebihan. Tidak berlebihan itu misalnya tidak hanya fokus akhirat tapi juga fokus dunia. Tidak hanya mengejar pahala di akhirat tapi juga mengejar kemaslahatan, kemanfaatan di dunia. Atau sebaliknya, itu dulu Rasulullah itu sangat marah, tidak suka kalau ada sahabat yang sholat terus, puasa terus. Yo, katanya Rasulullah, yo aku ini nabi tapi aku tidur dan aku bangun maksudnya sholat malam. Aku ya puasa, ya buka puasa, dan aku juga menikah. Maka tidak boleh saya Pak ingin mengabdikan hidup ini untuk Allah saja, untuk agama, maka saya tidak menikah. Sabdanya Rasulullah, loh aku ini nabi tapi aku juga menikah. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Siapapun tidak suka dengan tuntunanku, ya berarti tidak masuk kelompokku. Ini bagi saya pelajaran dari sabda Rasulullah ini, selain isinya juga gaya tutur beliau. Kalimatnya ya tidak masuk kelompokku, bukan kok ini orang terlaknat, orang kafir, orang enggak. Ya berarti tidak masuk kelompokku. Kalau tidak meniru aku, tidak suka meniruku, ya berarti bukan kelompokku. Jadi jangan berlebihan. Yang kedua, tidak memastikan dan menolak dalam masalah-masalah ijtihadiyah dan ikhtilafiyah. Hari ini kita itu sering terdistraksi itu terpalingkan oleh logika-logika yang viral. Sehingga kita sering tidak bisa berpikir mendalam. Banyak sekali saya cermati ada vonis-vonis, klaim-klaim kepastian atau klaim-klaim penolakan sama sekali terhadap hal-hal yang hakikatnya itu ikhtilaf. Ranah ijtihadiyah. Ranah ijtihadiyah itu para ulama yang pinter-pinter, yang alim, arif itu berbeda pendapat. Tapi terus kita senengannya memastikan pokoknya kalau ini haram. Loh, para ulama itu macam-macam loh kalau tentang yang kamu bahas itu. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, ada yang bilang C. Oh, berarti para ulama yang tidak cocok dengan pandanganku itu mereka yang munafik, mereka yang kafir. Yang benar ya yang pandanganku ini. Nah, ini namanya memastikan dan menolak dalam hal-hal yang ikhtilafiyah, ijtihadiyah. Kita tidak sadar bahwa loh, itu memang dalilnya sifatnya mutasyabihat.
tidak eksak, tidak muhkamat, sehingga para ulama dengan kapasitas masing-masing mereka berijtihad. Sehingga ada beda-beda. Ya monggo kalau kamu setuju dengan salah satu dari pendapatnya ulama, tapi bukan berarti pendapat yang lain pasti salah. Wong ranahnya ijtihad. Ijtihad itu kan bahkan yang salah pun mendapat pahala. Tidak masalah. Nah, yang sering jadi sumber masalah hari ini itu kan memastikan dan menolak mentah-mentah orang yang berbeda dengan kita, padahal itu hal yang ikhtilafiyah. Jadi, pendapatmu mungkin benar juga mungkin salah, dia juga mungkin benar juga mungkin salah. Jangan dipastikan atau ditolak mentah-mentah, jangan dianggap pasti benar atau pasti salah. Hanya Allah yang tahu pastinya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak hal yang sering sekali jadi konflik karena kita tidak bisa memposisikan porsi permasalahan dengan segera. Oke, itu adab yang kedua. Yang ketiga adalah memperkaya wawasan tentang perbedaan pendapat para ahli. Kalau dalam Islam ya berarti para ulama. Ini melanjutkan yang tadi, berarti ya kita jangan sempit. Karena sudah punya pandangan A terus ngertinya ya A saja, tidak mau baca-baca pendapat yang B. Ini akan terjatuh pada tadi memastikan atau menolak, menganggap pasti benar, pasti salah hal-hal yang ikhtilaf. Semakin luas wawasan kita, bacaan kita, pandangan kita tentang dalil argumen dari para ulama, para ahli, semakin produktif kita dalam berdialog. Jadi yang malas membaca, malas menambah wawasan, ya harus agak mengekang diri untuk tidak ikut-ikutan terjun memvonis, memberi fatwa hukum. Makanya saya sering bilang seperti ngaji filsafat ini tidak bernilai fatwa, tidak bernilai hukum. Teman-teman silahkan setuju atau tidak setuju, tidak apa-apa. Nah ini yang ketiga. Perkayalah diri dengan pendapat para ahli, pendapat para ulama. Yang keempat, memperjelas problem, pengertian, peristilahan sehingga tidak memperdebatkan omong kosong. Ini penting ya, kadang-kadang kita sudah diskusi panjang lebar. Ternyata kita beda definisi, beda pengertian. Yang sana mendefinisikan ini sebagai A, yang sini mendefinisikan ini sebagai B. Loh, kalau beda definisi ya tidak nyambung-nyambung dalam dialog atau diskusi. Maka diskusi harus dijalankan dengan kejelasan problem, kejelasan pengertian, kejelasan pemahaman terhadap istilah-istilah tertentu. Ini masalahnya apa toh? Tujuannya mau kemana? Kemudian ini didefinisikan apa? Sehingga kita bisa melanjutkan diskusi. Karena kalau yang satu definisinya A, yang satu definisinya B, ya tidak nyambung. Khilafah yang kamu maksud itu yang definisi apa? Karena ada definisi ini, definisi itu, dan sebagainya. Sama tidak sih dengan istilah khalifah yang di surat Al-Baqarah itu dan seterusnya. Ini namanya memperjelas pengertian. Jangan sampai sudah diskusi panjang lebar, akhirnya cuma oh kalau yang dimaksud begitu sih saya sepakat saja. Tadi saya kira definisinya ini. Berarti yang tadi capek-capek di depan kita sia-sia, hilang tenaga, hilang waktu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, prioritas. Ya, dalam hidup kita memang banyak sekali hal, masalah, problem yang harus diselesaikan. Semuanya ya penting. Tapi kita harus punya prioritas. Mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting didahulukan untuk tema-tema dialog, tema-tema diskusi. Ya sesuai problem kita, sesuai kenyataan hidup kita. Kadang-kadang
Ya nyuwun sewu, kadang-kadang ada diskusi, seminar, dan macam-macam dijalankan itu mengangkat problem yang bukan prioritas kita. Mungkin karena fundingnya membiayai yang hanya tema-tema ini saja. Atau teman-teman melihat, wah ini ada tawaran beasiswa untuk tema-tema ini. Padahal itu mungkin bukan tema urgent hidup real kita, tapi kita angkat saja demi tadi mungkin fundingnya atau beasiswanya. Berarti masalah yang tidak konkret yang kita angkat. Kalau bisa ya kita prioritaskan problem-problem besar dan penting lebih dulu. Yang konkret untuk hidup kita. Baru kemudian kalau yang besar-besar yang penting sudah beres, problem selanjutnya. Sehingga peradaban kita ini lebih berkembang secara kondusif, tidak hanya artifisial, yang berkembang hal-hal kecil yang pinggiran saja, tapi kunci-kunci peradabannya mandek. Prioritas penting. Jadi nanti kalau teman-teman bikin diskusi, coba dibayangkan ini kira-kira hasilnya kontributif enggak? Penting enggak? Untuk kemaslahatan, kemanfaatan umat. Selanjutnya, bekerja sama dalam masalah yang disepakati dan toleransi dalam masalah yang diperselisihkan. Kalau ada kesamaan dalam kebenaran, kebaikan, yuk kita siap saling mendukung, saling bekerja sama. Tapi memang kalau ada yang sama sekali berbeda, berselisih, tidak bisa dipertemukan, yuk kita siap untuk toleran, tenggang rasa. Nah, ini kuncinya dari semuanya. Jadi terhadap hal-hal yang sama, kita siap bekerja sama. Tentang hal-hal yang berbeda, kita mau toleran. Tidak ingin hanya menang membela pandangannya sendiri. Dan yang terakhir, adab dialog yang produktif itu menahan diri untuk tidak memvonis atau menilai yang hanya menimbulkan masalah baru, konflik baru. Berarti dialognya tidak produktif tapi kontraproduktif. Semula sih tidak masalah, tapi begitu dialog karena kita gayanya meledak-ledak, serba mencaci, serba mencela, akhirnya problem lama tidak selesai, problem baru lahir. Nah ini mungkin karena kita lemah di adab dialognya. Maka adab dialog ini menurut saya penting, menjadi kunci-kunci kita dalam mengembangkan hidup bersama dan berbagi kebenaran bersama. Tidak berlebihan, tidak memastikan kebenaran atau memastikan kesalahan, khususnya dalam hal-hal yang ikhtilafiyah. Memperkaya diri dengan pendapat-pendapat para ahli, para arif, para alim. Memperjelas problem, memperjelas tujuan, memperjelas istilah-istilah pengertian yang perlu dipahami sebelum debat. Kemudian memprioritaskan masalah-masalah yang lebih besar dulu, yang lebih penting dulu. Lalu siap bekerja sama dalam masalah-masalah yang bisa disepakati dan siap toleran dalam masalah yang tidak mungkin dipertemukan. Dan akhirnya kita tetap menahan diri untuk tidak menilai, tidak memvonis yang hanya membuahkan masalah baru yang sifatnya kontraproduktif. Itulah kunci-kunci adab berdialog. Baik, teman-teman, saya kira sudah berakhir waktu kita malam hari ini dalam tema dialog yang produktif. Ya insya Allah, apalagi mungkin yang mendengarkan ngaji ini banyak terlibat di ranah-ranah ilmu dan akademik, pasti teman-teman akan sering mengalami dan melakukan dialog. Semoga yang kita bahas, kita sampaikan malam hari ini membawa manfaat, setidaknya menambah serba sedikit wawasan kita tentang cara berdialog yang baik
Semoga pada saatnya kita bisa mengimplementasikannya juga dengan baik dan bijaksana.